Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sidang Jemaat Kristus Hayat yang kami hormati. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali di dalam mengikuti doa malam. Walaupun sekarang kita pakai online, tetapi percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada dan Tuhan Yesus selalu menolong kita. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, kita berdoa. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu yang begitu besar dan luar biasa sampai dengan hari ini. Tak terhingga Tuhan berkat yang telah kami terima. Tak terhingga kasih karunia-Mu yang menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampai dengan saat ini, malam ini, Tuhan masih memberkati dan menyertai kami. Bimbing kami Tuhan, agar kami selalu hidup kudus, agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Roh-Mu yang menyertai hidup kami, yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, Tuhan ada di situ. Itu percaya, kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
menyembuhkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Beserta kami Tuhan, haleluya, kami bersyukur Tuhan, haleluya, sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik Tuhan, karena kasih Tuhan. Percaya Tuhan, walaupun saat ini kondisi teramat sangat sulit, tetapi kami percaya dengan iman kami bahwa anak-anak-Mu tak akan tergeletak. Engkau membantu kami Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memberikan mukjizat bagi kami, terutama Tuhan, terutama Engkau sangat mengasihani kami Tuhan Yesus.
Syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hanya Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak kami puja. Hanya Engkaulah andalan dalam hidup kami. Saat ini kami tidak melihat masalah yang kami hadapi. Karena dengan iman kami bahwa Tuhan tetap peduli terhadap diri kami, diri hamba-hambamu ini. Amen, Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa memberi yang terbaik bagi Engkau melalui penyembahan kami, pujian kami, pelayanan kami, apapun itu Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagimu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat peduli terhadap hidup kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang sedang terjadi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Tak Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti.
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah sangat peduli dan Allah sangat mengerti. Tetap percaya bahwa Tuhan turut serta dan turut campur dalam setiap permasalahan kita. Sendiri bab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri bab Allah mengerti. Bab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Tetap sembah Dia. Allah peduli. Allah peduli. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Betapa Engkau mengerti dan sangat peduli
tentang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan apa yang menjadi milik kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami, hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlewatkan dalam kehidupan kami. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus. Haleluya, 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 lembut kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami. Kiranya firman yang ditaburkan akan bertumbuh subur dalam hidup kami, agar kami menjadi semakin baik dan semakin baik. Memberkati Bapak Gembala kami beserta keluarga, memberkati sidang jemaat-Mu yang lainnya, memberkati kami yang melayani. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita masuk dalam Bible Class kita bagian seri yang ke-15, kitab ulangan kita. Dan kita harus memahami bahwa kitab ulangan adalah punya latar belakang bangsa ini telah dipilih. Dan kata kunci kitab Kejadian adalah pilihan, dan kata kunci kitab Keluaran adalah penebusan. Setelah dipilih, mereka ditebus dari Mesir, dan Tuhan memperlengkapi mereka dengan kemah tabernakel yang lengkap. Dan kitab yang ketiga berikutnya adalah kitab Imamat. Mereka diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian. Dan sesudah itu mereka dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Kata kunci kitab Bilangan adalah persiapan. Nah, keadaannya Musa mau meninggal sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian, dan itu sebabnya pembaca asli, pendengar yang pertama adalah orang Israel yang generasi yang baru. Mereka mau masuk tanah perjanjian. Dan kata kunci kitab Ulangan adalah pembaharuan, renewal. Pembaharuan perjanjian Musa, pembaharuan perjanjian Sinai, perjanjian Taurat, perjanjian Tuhan. Dan ayat kunci dari kitab Ulangan adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kitab Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Nah, walk through the Bible mengatakan ini, menggambarkannya dengan duet Run on Me antara Taurat yang pertama dan Taurat yang kedua. Kita sudah sampai pada Ulangan pasal yang kedua, ya. Ulangan pasal kedua ini adalah bagian dari 4 khotbah Musa. Ini khotbah yang pertama Musa membicarakan tindakan Allah di masa lalu. Apa yang sudah Allah lakukan secara membicarakan secara historis. Nah, dari khotbah yang pertama, khotbah Musa yang pertama digambarkan tentang tinjauan atas tindakan Allah. Nah, latar belakang pasal 1 yang sudah kita pelajarin, ya, mereka gagal dalam first attempt, pencobaan yang dalam upaya yang pertama masuk tanah perjanjian. Nah, pasal yang kedua ayat 1 sampai 8, mereka mulai baru, jalan baru, mulai start yang baru. Tapi masalahnya adalah ketika mereka meminta kepada bangsa Edom, Bani Edom, supaya 2 juta orang Israel lewat, orang Edom menolak orang Israel melewati jalan raya mereka, King's Highway. Ini jalur perdagangan internasional. Nah, memang minggu yang lalu gambar jalurnya belum saya keluarkan. Inilah namanya The King's Highway. Nah, itu ada gambar kota Petra. Nah, saya pernah ada di sana tahun 2015. Nah, Edom melarang Israel melintasi wilayahnya. Nah, yang gambar putih ini adalah jalan di mana orang Israel melewati tempat itu. Tapi mereka melarang. Itu sebabnya mereka berputar. Nah, minggu yang lalu kita belajar bahwa perjalanan mereka mulai lagi yang baru, restart. Perjalanan dari Kades Barnea ke pegunungan Seir. Mari kita sambung ayatnya pasal hari ini, pasal 2 ayat yang ke-9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu.
karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Nah, seperti gambar bagan ini ya, bagaimana perjalanan mereka dari Mesir, lalu menyeberang Laut Terbera dan sampai di Gunung Sinai, lalu sampai di Kades Barnea, dan mereka melakukan pemberontakan, dan Tuhan mengajak mereka berputar di tempat ini 40 tahun. Lalu mereka mulai lagi perjalanan lagi, dan sampailah mereka di negeri Moab dan mau menyeberang. Dan ini yang kita pelajari dari kitab Ulangan. Jadi hari ini kita lihat pasal 2 ayat 9 sampai 25, perjalanan melewati Moab dan negeri Amon. Ayat 9 tadi itu dikatakan, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka. Nah, perintah Allah untuk memperlakukan orang Moab keturunan Lot, ingat ya, orang Moab itu keturunannya Lot. Sama cermatnya di seri yang kemarin. Cara memperlakukan orang Moab sama seperti cara memperlakukan orang Edom. Kenapa masalahnya? Lihat ya dalam bagian ini. Hubungan keluarga Israel dan Moab dan Amon. Nah, masalahnya kenapa? Yakub dan Lot itu keluarga dekat. Jadi Lot itu adalah keponakan Abraham. Dan Lot punya 2 anak namanya Moab dan Amon. Dan mereka dekat sekali, saudara, dekat dengan Yakub. Dan Tuhan berkata negeri mereka sudah diberikan kepada orang Moab. Jadi mereka tidak boleh untuk mengambil wilayah dan mereka harus sopan sama orang Moab seperti itu. Nah, minggu yang lalu seri ke-14 kita melihat hubungan antara keluarga Israel dan Edom. Dan Yakub dan Esau, Israel dan Edom itu adalah saudara kembar. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada orang Israel, engkau harus dengan sopan, tidak boleh memperlakukan dengan buruk saudaramu Edom. Air harus bayar, makanan harus bayar, tetapi orang Edom tetap menolak orang Israel melewati daerah mereka. Nah, Ar itu adalah salah satu kota utama Moab, selain ibu kotanya Moab ya, pada waktu itu ibu kotanya Dibon. Ayo kita lanjutkan ayat 10. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Ephraim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, memang ada serangan terhadap Alkitab kita. Kenapa ayat 10 dan 12 ini dikatakan bukan Musa yang menulis? Lihat, kita lihat kembali lagi ayatnya ya. Ayat 10, 11, 12, mereka berkata mereka menyerang kita. Ini bukan Musa yang menulis. Apa jawaban kita? Betul. Tepat sekali, benar sekali. Ayat 10 sampai ayat 12 itu bukan Musa yang menulis. Jadi pasal 2 ayat 10 sampai 12 yang baru saja kita baca ini adalah tambahan dari seorang editor Paskah sesudah masa Musa yang menyisipkan catatan penjelasan. Jadi kalau ditanya ini bukan Musa yang menulis, jawaban kita betul. Memang bukan Musa yang menulis. Nah, meskipun tidak mungkin menentukan tepat kapan ayat 10 sampai 11 ini dimasukkan, ya. Tapi ayat 12 itu bisa menunjukkan berarti sisipan ini, tambahan editor ini terjadi sesudah penaklukan awal tanah Kanaan. Nah, berarti tidak jauh sesudah masa Musa menulis. Lihat ya, ayat 10, 11, 12 itu tambahan editor
ayat 12 dikatakan ini kata kunci, ini kuncinya. Seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itu berarti bahwa catatan editorial dalam Pentatuk ini, dalam kitab Ulangan ini tidak membahayakan sama sekali doktrin pengilhaman Alkitab. Ingat ya, kenapa? Dari catatan ayat 12, editorialnya berarti Yosua. Dan ingat, Yosua itu juga penulis Perjanjian Lama. Dia penulis kitab sesudah kitab Ulangan. Ingat ya, inspirasi Alkitab, inspirasi Allah kepada penulis itu mengacu pada produk akhir, bukan dengan cara penulisan. Dan itu sudah kita bahas dalam seri yang kedua. Memang kita belum masuk, waktu itu belum dimasukkan dalam YouTube. Kita belum masukkan dalam YouTube ini. Nah, saya ulangi saja yang seri 2, saya tampilkan saja. Jadi serangan kaum liberal terhadap orang Kristen. Beberapa materi dalam kitab Ulangan sudah lewat dari zaman Musa. Nah, memang seperti pasal 2 ayat 10 sampai 12 ini tambahan editorial, tambahan sisipan. Nah, itu bisa muncul lagi nanti ayat 20 sampai 23, pasal 3 ayat 13b 4 sampai 14, lalu pasal 34 itu pun tambahan. Nah, jawaban kita satu, betul itu tambahan di kemudian setelah kitab Ulangan selesai ditulis. Tapi itu tidak memberikan bukti yang meyakinkan bukan pengusaha penulis terbesarnya. Itu hanya catatan kecil. Yang kedua, aktivitas penambahan atau editorial ini Yosua yang menulis. Dan dia diilhami Roh Kudus. Nah, ini yang menolong kita. Yosua pun juga mendapat pengilhaman menulis kitab Yosua. Itu sebabnya ketika ditambahkan, itu tambahan yang tidak mengurangi apapun. Jadi teks-teks asli dari kitab suci kita baca ya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan, yang dihembuskan oleh Allah, berarti semua Alkitab, semua teks dalam kitab suci, dalam Alkitab. Nah, makanya firman Tuhan dalam Alkitab itu tidak ada kesalahan. Kenapa? Karena Allah tidak berdusta dan itu diilhamkan. Saya mau sedikit menerangkan tentang pengilhaman ya. Istilah pengilhaman, ilham, inspiration dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dalam bahasa Latinnya pakai kata inspiro. Ini kata-kata yang dipakai sebagai merek ya sekarang ini. Nah, inspiration itu seperti menghembuskan ke dalam. 2 kali dalam Alkitab dibahas dalam PL, dalam PB. Dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani dipakai kata neshama. Apa itu? Kitab Ayub mengatakan ini seperti neshama, inspiration itu seperti nafas. Dihembus keluar. Nah, dalam Perjanjian Baru dipakai kata theopneustos. Nah, ini gambarannya di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 diilhamkan. Nah, secara harafiah ini seperti dihembuskan, dimasuki angin, dinafaskan Allah. Dan nafas Allah itu gambaran Allah sebagai pencipta. Ada beberapa ayat, kita terbatas waktu kita untuk bisa baca ayat ini, tapi ini menolong. Berarti pengilhaman itu gambarannya sama seperti Allah mengirimkan nafasnya, Allah mengirimkan rohnya, lalu dunia tercipta. Contoh ya, manusia dihembus. Nah, seperti itu. Nah, dikaitkan dengan penulisan Alkitab. Berarti Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dihembuskan Allah. Berarti Alkitab itu diciptakan Allah. Segala tulisan yang dinafaskan Allah. Nah, jadi Roh Kudus itu mengawasi pekerjaan editor, dalam hal ini Yosua, persis seperti ketika Roh Kudus menginspirasi ada seorang editor, Dr. Lukas.
Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, dia mengumpulkan bahan, dia menyelidiki, lalu mulai membukukannya dengan teratur. Nah, Injil Lukas sama, idenya sama di sini. Berarti setiap kata dari teks Alkitab, meskipun diperoleh dengan metode yang berbeda, ada yang Tuhan langsung bicara dan Musa tulis, ada yang jadi editor seperti Yosua, tapi yang lupa Lukas juga sama. Nah, tapi kata-katanya yang dimaksudkan itu semuanya dari Allah sendiri. Makanya disebut pengilhaman, nafas dari Allah. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah. Kenapa? Kata-katanya, kata-kata yang tertulis dalam Alkitab itu dihembuskan Allah. Nafas dari Allah. Ciptaan Allah. Nah, ini gambar saudara, yang saudara lihat gambar di sini adalah foto itu Alkitab Gutenberg. Ini Alkitab yang pertama kali dicetak. Dulu Alkitab kan orang harus menyalin. Nah, ketika pertama kali mesin cetak ditemukan, nah ini salah satunya. Contohnya ya. Oke, ayat 10. Orang Emim, bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, dikira orang Refaim, orang Moab menyebut mereka orang Emim. Siapa itu? Ini suku bangsa raksasa. Jadi Bapak Ibu harus menyadari bahwa ya, dalam Kejadian pasal 6 ayat yang keempat, versi bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia masa kini, pada zaman itu, zamannya Nuh, dan juga sesudahnya, berarti sesudah air bah, ada orang-orang raksasa di bumi. Berarti ras raksasa itu ada sebelum air bah, tapi juga ada sesudah air bah. Nah, sama seperti yang kita baca hari ini, ya. Nah, siapa saja itu? Orang Refaim, orang Zuzim, orang Emim, orang Zamzumim. Nah, itu diceritakan dalam Kejadian pasal 14, pasal 15. Abraham pernah berhadapan dengan orang-orang raksasa seperti ini. Nah, dalam Ulangan pasal 13 disebut orang Arba, orang Enak, dan 7 anaknya. Ini orang raksasa. Og, Raja Basan, yang terkenal sekali dalam kekristenan. Goliat. Goliat 4 bersaudara dan banyak cerita lagi yang lain. Lalu kita melihat Refaim. Nah, orang Refaim ini mendiami negeri Palestina sebelum orang Israel masuk. Jadi orang Refaim bersama orang Susim dan orang Emim, mereka dikalahkan oleh Kedorlaomer pada zaman Abraham. Ingat ya, ini pada waktu ceritanya Lot ketika ditawan. Nah, pada waktu penaklukan Kanaan, orang Refaim masih ada dan menduduki wilayah yang cukup luas. Nah, nama mereka dikenal, bangsa Moab mengalahkan mereka dan menyebutnya sebagai Emim. Nah, Emim itu artinya teror atau mengejutkan atau menakutkan. Nah, di Amon, raksasa-raksasa ini, ras raksasa ini dikenal sebagai orang Zamzumim. Mungkin dari bahasa Arab ya, artinya pembisik. Nah, bangsa raksasa yang hebat ini, sosok mereka sebesar orang Anakim. Nah, dari kata Anakim itu artinya luar biasa besarnya. Atau raksasa kita bilang, seperti itu. Nah, orang Enak dalam Septuaginta diterjemahkan Gigas. Dalam bahasa Yunani, Gigas itu raksasa. Makanya kata sekarang yang dipakai itu kata giga. Nah, sampai sekarang dipakai kata giga. Nah, dalam zaman Musa, Hebron itu rumah orang Enak, suku raksasa. Dan itu musuh bebuyutan orang Israel bertahun-tahun yang akan datang. Nah, tinggi manusia itu rata-rata 180 cm. Nah, Og Raja Basan itu 3,6. Ya, 3,6 sampai 5 meter. Tinggi sekali. Besar sekali. Ayat 12. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana dan menggantikan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang Hori itu? Nah, orang Horian ini bukan bangsa Semitik. Ingat ya, Nuh kan punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Israel itu orang Semitik.
Tapi orang Hori bukan orang Semitik. Dan mereka tersebar di Palestina, di Suriah, di Mesopotamia. Nah, orang Hori itu dulu menduduki Seir sebelum Esau. Sebelum Esau pindah ke sana. Dan Esau akhirnya mengusir orang Hori. Dan Esau memiliki negeri Seir itu. Nah, sekarang kita punya fakta ya. Kalau orang Moab bisa mengusir raksasa-raksasa, orang yang kuat, orang yang banyak. Ini menggarisbawahi betapa orang Israel itu pengecut dan tidak setia. Bahkan dengan jaminan Allah membantu mereka mengusir dan mengalahkan. Tapi masih ingat ya, peristiwa di Kades Barnea 38 tahun yang lalu. Mereka gak berani melawan. Nah, catatan penjelasan ini meninggalkan kesan bahwa tidak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan. Bahkan orang kafir pun, orang Moab, orang Amon, orang Moab bisa mengusir raksasa Enak, Emim. Kalau keturunan Esau tanpa Tuhan, dengarkan baik, keturunan Esau tanpa Tuhan bisa mengusir orang Hori, orang besar dan banyak. Apalagi kalau Allah menyertai Israel. Mudah sekali memberikan tanah Kanaan. Tapi mereka sudah terlanjur memberontak di Kades Barnea seperti itu. Ayat 13. Jadi bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zeret. Lalu kita menyeberangi sungai Zeret. Nah, Zeret kalau ditanya Zeret itu apa? Zeret itu wadi. Zaman sekarang ini namanya secara modern Wadi El Heza. Nah, kalau saudara, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya gambar putih ini ya. Gambar putih ini ini sungai yang airnya mengalir dari kurva tenggara menuju Laut Mati. Nah, Zeret ini perbatasan antara Moab dan Edom. Kalau Alkitab berkata seberangi, bersiaplah, berarti ini tempat penyeberangan. Ini tahapan yang penting sekali dalam perjalanan mereka untuk masuk tanah perjanjian. Zeret itu selain nama sungai, itu nama lembah, sungai, Nakal, atau bisa berarti wadi. Ini yang diseberangi orang Israel waktu perjalanan mereka mengelilingi perbatasan Edom lalu sampai di Moab. Jadi sekarang bersiaplah. Nah, dalam kitab Bilangan menyebut bahwa ini tempat perkemahan. Berarti mereka berhenti di sini, mereka berkemah di sini, menikmati tempat namanya Zeret. Tapi sesudah itu Tuhan berkata, sekarang bongkar perkemahanmu, bersiaplah menyeberang. Jadi kalau mau tahu Zeret, nah Zeret itu dikenal dengan berbagai nama. Dalam bahasa Inggris namanya Brooks. Nah itu Brooks itu berarti sungai kecil Zeret. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini lembah Zeret. Di zaman modern namanya Wadi Al Heza. Nah jadi saudara lihat ya tebing-tebing begitu. Nanti kita lihat klip sesudah ini. Nah bayangkan orang Israel menyeberangi Zeret ini. Tapi mereka sebelumnya berkemah di tempat ini. Nah tempat kemahnya seperti apa? Ayo kita lihat klipnya. Panjangnya 20-40 meter. Ya kalau orang berjalan 2 hari, level yang mudah berjalan.
Bayangkan mereka berkemah di tempat ini. Wow, saya rasa tidak seorang dari kita menolak ya beristirahat di tempat yang enak. Bayangkan mereka dulu sebelumnya ngomel-ngomel. Nah, jadi saya merasa bahwa bangsa Israel mereka sedang liburan di tempat itu. Jadi di tengah-tengah perjalanan mereka menikmati liburan mereka. Nah, saya rasa saudara dan saya kita juga sama kan? Kita semuanya kepingin kapan ya kita liburan. Kita sudah kepingin sekali liburan. Kemarin lebaran kita nggak liburan sama sekali kan? Nah, oke. Kesimpulan hari ini. Catatan tambahan dari ayat 10 sampai 12 tadi itu sebagai latar belakang yang menempatkan perintah Allah untuk menyeberangi lembah Zeret di Al-Hazza itu di Moab dengan perspektif iman yang baru. Apa? Bersama Allah, bersama Yesus, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Saya mau tutup dengan satu penerapan buat kita semuanya. Ada seorang pengusaha, saya mau cerita ya. Dia terlambat untuk menghadiri sebuah rapat penting. Jadi ketika di samping gedung pertemuan itu, semua tempat parkir, lahan parkir sudah terisi penuh. Ya karena pertemuan rapat itu penting sekali. Tidak ada tempat parkir, tidak ada lahan kosong. Dia langsung panik seperti biasa kita orang Kristen. Tuhan, kasihani saya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Lalu kita mulai janji sama Tuhan. Berikan aku tempat parkir sekarang ini juga, kalau enggak aku dipecat sama bos Tuhan. Aku janji Tuhan, aku mau berhenti mabuk-mabukan. Nah, pengusaha ini berkata begitu. Aku janji Tuhan, aku enggak bolos lagi ke gereja Tuhan. Doanya belum amin, lalu tiba-tiba ada mobil keluar persis di depannya. Langsung spontan dia berkata, Tuhan gak jadi Tuhan, gak jadi Tuhan. Saya sudah dapat tempat parkir Tuhan. Bisa paham seperti ini? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan berkali-kali melakukan perkara yang besar dalam hidupan kita. Tadi itu contoh yang kecil. Dan seberapa banyak kita menyadari bahwa Allah itu peduli dengan hidup kita. Kadang-kadang kita berdoa, lalu kita melupakannya dan Allah menjawab. Ingat ya, kebetulan itu sesuatu yang disengaja oleh Tuhan. Kebetulan itu sesuatu hal yang disengaja oleh Tuhan. Dan itu karya Tuhan. Bahkan sampai sekarang ini pun Tuhan masih berkarya buat kita. Di tengah kondisi yang tidak pasti. Saat umat harus kembali lagi mulai dari awal, dari nol. Pernah enggak kita berpikir seperti ini? Kita disembuhkan Tuhan dari sakit. Kita dipulihkan dari hubungan yang sudah retak. Kita dikasih kekuatan melewati kelemahan-kelemahan. Kita menerima berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah krisis. Ini satu bukti yang nyata bahwa Tuhan sudah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan itu tidak pernah bekerja setengah jalan. Dia masih menyediakan perkara-perkara besar sampai selesai. Jangan khawatir. Jangan ragukan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu boleh memberkati kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang luar biasa menyediakan perkara-perkara besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa malam kita, evening prayers dan Bible class kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa besok Minggu kita akan mendengar firman Tuhan tentang monolog Elisa bagian yang kedua. Ada sedikit berbeda. Ya, tunggu besok Minggu dan kita terus berdoa supaya kota Surabaya ini
dan dunia ini boleh dipulihkan. Kita nggak zona merah lagi dan kita bisa ibadah bersama-sama. Mari kita tutup ibadah kita ini bersama-sama dalam doa. Terima kasih Tuhan, di akhir Bible Class ini, evening prayers ini, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah bergabung, Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah belajar. Kapanpun kami mendengar ini di YouTube, berkat-Mu boleh mengalir. Engkau berkati kami semuanya, kasih dan kemurahan-Mu boleh ada dan menyertai kehidupan kami semuanya. Diberkatilah anak-anak kami, keluarga kami, suami istri, orang tua kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, hidup nikah kami, ibadah pelayanan kami, gereja kami, pembangunan gereja kami Tuhan. Dan marilah Bapak Ibu kita menerima berkat yang melimpah, berkat dari Bapa Putra Kudus, berkati saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.